Shalom, perkenalkan nama saya Angelika Walangitan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2114201086. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah agama dengan dosen pengampu Pendeta Stanley Jesela STH MTH. Di sini saya akan mengambil materi tentang euthanasia. Euthanasia mungkin merupakan persoalan yang tidak begitu terdengar. Namun di balik euthanasia merupakan persoalan yang sangat kompleks dikarenakan di dalamnya terdapat permasalahan yang saling bertolak belakang dengan antara iman Kristen dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan jelas dalam Kristen bunuh diri itu dilarang. Alasannya adalah bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita manusia nafas kehidupan. Maka dari itu Tuhan jugalah yang berhak mengambilnya kembali. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan thanos. Kata eu berarti baik dan thanos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing, a good death, atau enjoy death. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mati dengan tenang. Sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan dengan seiring kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Secara etimologis, euthanasia berarti kematian dengan baik tanpa adanya penderitaan. Lalu euthanasia secara bahasa di zaman kuno berarti kematian dengan tenang tanpa penderitaan yang hebat. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan Quatlu ar-Rahmah atau Tashir al-Maut yang berarti mati secara baik. Euthanasia sendiri dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, euthanasia sukarela, apabila pasien itu sendiri meminta untuk diakhiri hidupnya. Yang kedua, euthanasia non sukarela, apabila pasien tersebut tidak mengajukan permintaan atau menyetujui untuk diakhiri hidupnya. Yang ketiga, involuntary euthanasia, pada prinsipnya sama seperti euthanasia non sukarela, tapi pada kasus ini si pasien menunjukkan permintaan euthanasia lewat ekspresi. Yang keempat, assisted suicide, atau bisa dikatakan proses bunuh diri dengan bantuan suatu pihak atau seseorang memberi informasi atau petunjuk pada seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, atau bisa juga dokter
yang membantu pasien, misalnya memberi resep obat yang mematikan dalam dosis besar. Euthanasia ini biasanya disebut dengan bunuh diri berbantuan atau bunuh diri yang dibantu dokter. Atau dalam bahasa Inggris disebut physician assisted. Yang kelima, euthanasia dengan aksi terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan suntik mati. Yang terakhir atau yang keenam, euthanasia dengan penghilangan atau biasa disebut dengan euthanasia pasif. Alasan dilakukannya euthanasia merupakan suatu pengakhiran hidup untuk mengakhiri hidup seseorang yang memiliki alasan yang kuat. Dari beberapa survei negara dan penyaringan sumber, ada 3 alasan utama mengapa euthanasia itu bisa dilakukan, yaitu rasa sakit yang tidak tertahankan. Mungkin argumen terbesar dalam konflik euthanasia adalah jika si pasien tersebut mengalami rasa sakit yang amat besar. Lalu euthanasia bukanlah memberikan seseorang hak untuk mengakhiri hidupnya, tapi sebaliknya. Ini adalah persoalan mengubah hukum agar dokter, kerabat, atau orang lain dapat dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang. Euthanasia dalam pandangan iman Kristen. Pandangan iman Kristen menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak ataupun kebebasan dalam memilih dan memiliki tujuan hidup dalam kehidupannya, serta membutuhkan cara-cara untuk mencapainya. Dengan demikian diperlukan keputusan-keputusan yang tepat secara etis untuk mencapai tujuan hidup dalam pilihan, kehendak, dan kebebasannya. Pada dasarnya, etika Kristen mendasarkan teori atas hal-hal berikut, yaitu Allah adalah sumber dan pusat dari semuanya yang baik, artinya bahwa semua patokan moral tunduk kepada ketentuannya, yaitu dalam Lukas 18 ayat 19. Yang kedua, tanggapan kepada kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Sederhananya, etika adalah buah iman, yaitu dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Demikianlah itulah yang menjadi tugas video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah agama yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia. Di mata kuliah ini kami diberikan pengetahuan bukan hanya mengenai pembelajaran di Alkitab, tetapi juga pengetahuan tentang kehidupan rohani dan masalah yang ada di kehidupan umat Kristiani. Bagi teman-teman yang berminat, silakan gabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia dengan adanya 5 pilihan prodi. Terima kasih.